Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siti Mariam dari Semanifel TV. Dalam beberapa menit ke depan akan menemani Anda untuk mengulang beberapa informasi yang telah kami siapkan. Langsung saja kita ke berita pertama hari ini. Berita pertama datang dari seorang pedagang yang mengaku terkena imbas pandemi COVID-19. Setelah 2 tahun silam pandemi merajalela di muka bumi, dan akhirnya di tahun ini kita telah bebas dari pandemi. Setiap kejadian pasti ada dampak negatif maupun positifnya. Begitupun dengan dampak negatif pandemi dalam ekonomi masyarakat di Pleret Purwakarta. Pandemi COVID-19 membuat banyak pedagang yang kehilangan mata pencaharian. Penutupan lokasi jualan atau sepinya pembeli menjadi sebab banyak pedagang terpaksa berhenti berjualan. Hal ini pun diungkap langsung oleh salah satu pedagang yang biasa beroperasi di Pasar Pleret Purwakarta. Ibu Haji Iis, salah satu penjual kupat tahu di Pasar Pleret, mengatakan bahwa ia mengalami kerugian sebesar 10 juta per bulan. Dari sisi penghasilan pun sangat menurun drastis, yang biasanya sehari bisa mendapatkan penghasilan sebesar 10 juta, setelah adanya pandemi hanya bisa menghasilkan sekitar 1 juta saja. Bu Haji sendiri mempunyai 2 karyawan yang ia pekerjakan. Setelah pandemi berlangsung, turunnya penghasilan menjadi penghambat dalam menggaji para pegawai. Bu Haji sudah berjualan kupat tahu sejak tahun 1987. Ia mampu menjual 8 panci besar bumbu dan sekitar 60 lontong dalam sehari. Namun setelah pandemi ia hanya mampu menjual 6-12 lontong dan 1 bumbu panci saja. Hal ini tentu saja banyak dirasakan oleh para pedagang lainnya. Beberapa pedagang lain bahkan sampai gulung tikar karena tak mampu menutupi kerugian selama masa pandemi. Langsung saja kita ke berita kedua hari ini. Berita kedua datang dari Pasar Kuliner Pleret Purwakarta. Di Pleret ada makanan khas yaitu sate marangi. Sate marangi khas Purwakarta memiliki 2 varian daging yang digunakan, yaitu daging sapi dan daging kambing. Saat disajikan dengan acar sambal tomat, sambal oncom, ketan bakar atau nasi timbel. Keistimewaan sate ini dapat dari banyak hal seperti proses membakar sate. Daging direndam. Langsung saja kita ke berita kedua hari ini. Berita kedua datang dari Pasar Kuliner Pleret Purwakarta. Ternyata di Pleret ada makanan khasnya yaitu sate marangi. Sate marangi khas Purwakarta memiliki 2 varian daging yang dia gunakan, yaitu daging sapi dan daging kambing. Sate disajikan dengan acar sambal tomat, sambal oncom, ketan bakar atau nasi timbel. Keistimewaan sate ini dapat dari banyak hal seperti proses membakar sate. Daging direndam bumbu terlebih dahulu sebelum dibakar kurang lebih 30 menit. Setelah itu sate siap dibakar. Selama pembakaran, sate bumbu selalu dioleskan terus-menerus hingga sate matang. Ciri khas sate ini adalah setiap tusuk satenya disajikan dengan sambal ulek kasar dan cabai rawit dan irisan tomat. Di samping itu, bumbu perendamnya juga cukup kuat dengan sentilan rasa ketumbar yang meresap hingga ke bagian dalam daging. Sate khas Jawa Barat ini sering dibuat dalam 2 versi, yaitu daging sapi dan daging kambing. Salah satu kunci sukses bikin sate dengan bumbu putih dan ketumbar ini adalah pastikan komposisi bumbu yang tepat, dibarengi dengan lama memarinasi hingga bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Masakan ini mengharumkan nama Indonesia lewat ajang World Street Food Congress beberapa tahun silam. Berkat keberadaannya, bertambah pula kuliner Nusantara yang dikenal mancanegara selain rendang, nasi goreng, dan soto. Jadi tunggu apa lagi? Untuk pemirsa yang belum mencoba sate marangi, ayo segera coba.
Rupanya cukup sekian berita hari ini saya sampaikan. Saya Siti Maria mewakili tim redaksi dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.